mendalam berpikir siswa. Deep learning juga memiliki 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Adapun tujuan utama pada pembelajaran mendalam ialah menekankan pematerian dengan elaborasi kehidupan yang nyata. Prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam dalam konteks pendidikan adalah tentang bagaimana siswa dapat memahami dan menginternalisasi materi pelajaran secara lebih mendalam dan bermakna. Prinsip pembelajaran mendalam yaitu ada 3. Yang pertama ada bermakna, yang kedua ada berkesadaran, dan yang ketiga ada menggembirakan. Yang dimaksud dari bermakna ini adalah guru dapat mengaitkan pembelajaran di dalam kelas dengan kehidupan nyata ataupun lingkungan yang biasanya peserta didik alami. Dan yang kedua ada berkesadaran, yang dimana peserta didik haruslah memahami tujuan pembelajaran dan apa sih pentingnya dari pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga ada mengembirakan. Guru haruslah membangun suasana di dalam kelas yang menyenangkan dan juga memotivasi untuk peserta didik. Selanjutnya ada tujuan deep learning. Para siswa diharapkan tidak hanya belajar untuk menguasai materi, tetapi juga untuk memahami tujuan dari apa yang mereka pelajari, mengaitkannya dengan masa depan mereka, serta menyadari bagaimana ilmu yang mereka peroleh bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu, ada tantangan dan etika dalam penggunaan deep learning di sekolah dasar. Teknologi deep learning telah membuka peluang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar, mulai dari pembelajaran adaptif hingga alat bantu untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Namun, seiring dengan manfaatnya, muncul tantangan dan dilema etis yang perlu diperhatikan. Isu seperti privasi data siswa, potensi bias dalam model AI, serta dampaknya pada proses pendidikan menjadi sorotan utama. Diskusi ini penting untuk memastikan teknologi ini digunakan secara etis dan memberikan manfaat maksimal. Tantangan utama yang pertama yaitu privasi data siswa. Sistem deep learning membutuhkan data siswa seperti performa belajar, pola interaksi, dan hasil penilaian untuk menghasilkan prediksi dan rekomendasi. Tantangannya adalah melindungi data ini dari penyalahgunaan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Kebocoran data dapat membahayakan privasi siswa dan menimbulkan risiko keamanan. Lalu yang kedua ada bias dalam model AI. Model deep learning dilatih menggunakan data besar yang terkadang mengandung bias dari proses pengumpulan data. Nah, bias ini dapat menghasilkan diskriminasi dalam rekomendasi pembelajaran atau penilaian siswa. Misalnya, siswa dari latar belakang tertentu mungkin dinilai kurang kompeten karena model tidak mempertimbangkan keragaman budaya atau lingkungan belajar mereka. Nah, yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan teknologi secara berlebihan di kelas dapat mengurangi peran interaksi manusia antar guru dan siswa. Guru mungkin terlalu bergantung pada rekomendasi sistem AI tanpa mempertimbangkan faktor-faktor emosional atau psikologi siswa yang tidak dapat diukur oleh teknologi. Nah, selanjutnya Rahma akan menjelaskan tentang pengalaman belajar deep learning. Pengalaman belajar deep learning ada 3. Apa aja sih yang 3 ini? Yang pertama itu ada memahami, yang kedua ada mengaplikasi, dan yang ketiga ada merefleksi. Memahami adalah membangun pengetahuan awal dan koneksi siswa. Contohnya, siswa melihat gambar atau video pembuka. Nah, guru mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengaplikasi. Siswa bisa menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari untuk dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ini bisa berupa pemecahan masalah, mengerjakan studi kasus, dan di dalamnya ini terdapat kolaborasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada merefleksi. Merefleksi adalah mengukur sejauh mana pemahaman siswa terkait pembelajaran yang telah dipelajari
untuk dilakukan sebuah evaluasi. Nah, sekarang bagaimana sih cara pengimplementasiannya atau bagaimana saya menerapkan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, khususnya di kelas 4 untuk mata pelajaran IPAS dengan topik panca indera. Nah, mungkin di sini ada yang berpikir kalau deep learning itu teknologi AI ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah pendekatan pembelajaran yang membuat siswa betul-betul memahami konsep, bukan sekedar menghafal. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Saya pakai model pembelajaran inquiry terbimbing karena model ini mendorong siswa aktif berpikir, bertanya, menemukan jawabannya sendiri. Nah, jadi dalam satu pertemuan, saya mulai mengajak siswa mengamati benda-benda di sekitar mereka menggunakan kelima panca inderanya. Misalnya, mereka mendengarkan bunyi bel, mencium bunga, menyentuh benda halus dan kasar, atau mencicipi makanan manis dan asam. Lalu mereka mencatat dan berdiskusi. Mereka bertanya, kenapa sih kulit bisa merasakan panas? Atau kenapa kita nggak bisa melihat gelap? Setelah itu, mereka melakukan percobaan kecil, membandingkan hasil dan mulai menyimpulkan sendiri fungsi panca indera. Di akhir kegiatan, mereka merefleksi apa yang mereka pelajari, bagaimana yang paling seru, dan pertanyaan baru yang akan muncul. Nah, yang saya suka dari pendekatan ini, anak-anak jadi aktif, kritis, dan semangat. Mereka bukan cuma tahu nama-nama panca indera, tapi juga bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan pastinya saya pakai diferensiasi. Jadi ada yang mendengar, ada yang bikin video, ada yang presentasi kelompok. Semua disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Nah, intinya deep learning di SD itu bukan yang sulit. Asal kita bisa membangun rasa ingin tahu dan membuat siswa merasa punya kendali atas pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak.